Halo Sobat Banjarmasin Pos, berjumpa kembali dengan saya Eka Pertiwi. Kali ini saya sedang berada di Warung Kaum. Ini ada di Jalan Bumi Mas. Dan ini adalah warung ketupat kandangan yang sudah buka sejak tahun 1890. Artinya ini sudah ada lama sekali Sobat Bipos. Jadi sudah lama sekali Sobat Bipos. Dan bahkan ini biasanya bukanya dari pagi. Bahkan jam segini biasanya sudah habis ya Sobat Bipos, sudah sold out. Baik, kita akan melihat bagaimana sih ownernya bercerita tentang sejarah ketupat kaum ini. Iya Bang, dengan siapa Bang? Nah kan lengkap di sini naparin. Iya, boleh dikisahkan tentang sejarah ketupat kaum ini, kan berarti sudah 100 tahun lebih lah. 100 tahun lebih. Nggih, bukannya tuh awalnya memang di sini kah atau kayak apa? Nah, sejarahnya. Sejarahnya dari 100 tahun lebih itu dimulai dari Datu. Datu itu kalau bahasa Indonesia Buyut. Buyut memulai usaha ini di Kandangan, Pasar Subuh Kandangan. Perkiraan sekitar tahun 1890. Ada saksi hidup sampai sekarang masih hidup, nenek kami yang sekarang berusia lebih kurang 102 tahun. Di kawasan Bumi Mas Raya beliau tinggal masih. Alhamdulillah sehat walafiat. Walaupun mata kurang melihat, tapi masih bisa ayam ketupat tanpa belihatan. Nah, jadi 1890 itu di pasar berjualannya, beliau meracik bumbu seorang. Cita rasanya beliau yang menciptakan, hingga sampai sekarang keturunan menjaga keaslian cita rasa yang dikembangkan beliau. Kalau boleh tahu ini generasi keberapa ini? Datu kai orang tua anak 4. Generasi keempat Generasi lah. Kalau cabang yang pernah buka cuman sudah tidak aktif, ada 3 cabang yang sudah pernah buka tapi tidak aktif karena beberapa alasan lah, ada pangsa pasar, ada kurang siap kurang siap memanage. kalau boleh tahu pelanggan pian ini dari mana aja? Nah, kalau pelanggan ini kalau kita bedakan terbagi beberapa kalangan lah. Ada kalangan yang sekitaran permukiman tempat tinggal kami berjualan. Ada yang jauh, ada yang pegawai kantoran. Ada lagi yang terakhir wisatawan. Nah, wisatawan jadi ada 4 kalangan, sekitaran, wisatawan, kantoran, dengan apa tadi lah, pokoknya terbagi 4 pelanggan kami ini, hingga wisatawan. Wisatawan itu baik lokal, mancanegara juga. Nah, mancanegara itu ada beberapa kawanan yang memang dia berprofesi sebagai dosen. Sudah beberapa kali memberikan seminar di beberapa kampus di Banjarmasin. Datang lagi dia. Ada native speaker juga dari kampus UIN Antasari Banjarmasin yang sering makan. Ada juga instruktur speaking in English juga di sekolah SMA 7 dari Amerika. Nah, ada beberapa yang memang jadi pelanggan, dan juga kalangan wisatawan mancanegara yang mungkin datang 1 minggu 3 hari ke Banjarmasin untuk melihat-lihat wisata asli Banjarmasin berupa alam sungai, habitat bekantan, monyet, dan pulau lain-lainnya lah yang di Banjarmasin yang juga menjadi bahan penelitian dari orang-orang luar. Ini asli haruan lah, lain tauman. Lain. Nah, jadi haruan minimal ikannya 1 ekor. Nah, kalau orang tanya pas direndam di kuah, ini sate kah? Padahal ini haruan. Nah, itu besaran ikannya minimal 1 kilo nih. 1 kilo 1 ekor. Minimal. Lebih maksimal sampai 3 kilo
tidak masalah. Oh. Jadi dagingnya bagus sama lebih segar dan cocok, lebih bagus disajikan. Tapi biasanya semakin besar haruannya semakin mahal lah di pasaran. Semakin mahal karena ini tadi ikannya mempunyai rasa ciri khas, apalagi ikan haruan kalsel. Beda dagingnya dengan haruan-haruan di tempat lain. Nah, inilah sobat Pipo kuahnya yang membedakan dari ketupat-ketupat Nah, lainnya. di atasnya kelihatan kayak akan rempah-rempah lah. Nah ini warnanya warna alami juga, tidak ada warna buatan. Nah jadi kuahnya sedang, masaknya masak, tidak membuat sakit perut, sama netralisir dari bahan rempah-rempahnya ini menjamin keseimbangan kandungan nilai gizi di dalamnya. Nah, Kalau dalam sehari Piani bisa menghabiskan berapa ratus porsi? kalau hari biasa Senin sampai Kamis 200 sampai 300 porsi. Kalau hari Sabtu Minggu mungkin sekitar 2 sampai 3 kali lipatnya. 2 sampai 3 kali lipat. Itu di luar pesanan lah. Ya, karena ketupat ini kan setiap minggu, hampir setiap minggu pasti ada pesanan. Karena biasanya orang memesan acara resepsi itu ada ketupatnya. Karena sudah menjadi adat juga kan di kita Kalimantan Selatan. Sehingga menjadi kebiasaan orang Kalimantan Selatan ada ketupatnya, walaupun ini semacam lebaran tapi asik untuk dihidangkan dan disajikan lah, khas, sehingga tamu-tamu itu kan sambil bertamu sambil menikmati makanan khas. Siap. Oke, terima kasih. Nah, itulah tadi wawancara kita bersama pemilik dari warung ketupat kaum, dan dapat dilihat suasananya di sini sobat Bipos jika memang ramai sekali, khususnya di pagi hari karena jam pukul segini memang biasanya pengunjung memang sudah berkurang. Oke sobat Bipos, di sebelah sana juga ada lesehan. Bagus lah. Oh, memang dibuat sedemikian rupa lah. Miniatur kota kandangan, ada tugu ketupatnya. Nah, karena ini kan ada ikon dari sini. Nah, kita kan di samping alami, kita memegang penghijauan. Nah, jadi di sini kesan-kesannya adalah hijau dan alami, kolam, sambil berusaha sambil menjaga keberlangsungan ekosistem lingkungan. Kalau miniaturnya ini, Kalau ini lukisan-lukisan ini menggambarkan salah satu filosofi ketupat juga. Nah, ada dari sana ceritanya ada tugu ketupat di kandangan. Kemudian dia masuk dalam hutan, jalan-jalan itu terdapat nanti air terjun Loksado, Haratai. Artinya cerita bersambung dari kisah di dinding ini, ceritanya bersambung menggambarkan sejarah ketupat asal mulanya di kota kandangan hingga ketupat yang kami teruskan sekarang. Dia memiliki filosofi. Filosofi itu ceritanya bersambung dari lukisan yang bisa dilihat di ketupat kaum ini. iya. Nah, ini miniaturnya, miniatur tugu ketupat. Ketupat kandangan ada di Kota Banjarmasin. Nah, kalau ini simbol wisata pariwisata Kalsel. Jadi orang tahu kan ketika datang ke warung kaum, wah ini Kalsel ini gini ya simbolnya. Jadi menjadi rekomendasi lah. Nah, ini ada dia mengambil makanan khas. Artinya kan Kalsel itu banyak sungai dan hutan. Habis itu ketupat menjadi ciri khas untuk dikonsumsi. Kemudian ada rumah banjar juga. Nah, rumah banjar juga ada sungai-sungainya dan banyak tumbuhan tanaman. Kemudian juga ini warung kaum juga, suasana pedesaan, suasana alami. Ada logo warung kaumnya. Nah, ini asli kandangan dia air terjun Haratai, Loksado, ciri khasnya. Nah, ini asli ciri khas alam itu di kandangan, hulu Sungai Selatan. Jadi banyak juga tempat disiapkan lah lokasi untuk bersuah foto juga di sini. Ya, semuanya kekinian. Siap.
Oke, Sobat Banjarmasin Pos, demikian laporan saya Eka Pertiwi dari Kota Banjarmasin. Terus saksikan Bipos News Video. Saya Eka Pertiwi melaporkan.